Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, walhamdulillah, summalhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya muliakan para pendidik, para guru yang tergabung dalam AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, yang saya hormati para pimpinan, para pengurus pusat maupun daerah AKPAI, baik, saya lanjutkan. Yang saya hormati para narasumber, para panelis, hadirin sekalian yang berbahagia. Tentu saya amat sangat bersyukur saya bisa hadir di forum AKPAI ini dalam seminar internasional Mainstreaming in Diversity in Public School, yang juga sekaligus dalam rangka kongres, ya, kongres AKPAI ini. Saya merasa bersyukur bisa kembali bersilaturahim dengan para pendidik, para guru-guru yang memang begitu mulia di mata saya karena tidak hanya sekedar guru, tapi guru pendidikan agama Islam. Di sebuah negara berketuhanan yang masyarakatnya sangat agamis. Jadi saya merasa forum ini begitu mulia karena yang hadir di sini adalah orang-orang mulia. Oleh karenanya sekali lagi saya berterima kasih, saya mengapresiasi pimpinan pusat AKPAI yang memberikan kesempatan peluang bagi saya untuk bisa hadir di sini. Ya, waktu saya tidak banyak, saya diberi waktu hanya 20 menit untuk bicara tentang moderasi beragama dalam perspektif keragaman, maka saya ingin memulai paparan saya dengan menyegarkan ingatan kita bersama tentang keindonesiaan kita, tentang realitas kita sebagai bangsa Indonesia. Ada dua ciri yang selalu dikenali dunia kalau berbicara tentang Indonesia. Jadi di mata dunia, kita dikenali sebagai sebuah bangsa, sebagai negara yang memiliki dua ciri utamanya. Tentu banyak ciri-ciri yang lain, tapi yang dua ini begitu menonjol. Pertama itu adalah keberagamannya, diversity. Kemajemukan kita itu nyaris tidak tertandingi oleh bangsa lain di dunia ini. Karena keragaman kita ini hampir di semua aspek. Hampir di semua sektor kehidupan kita sangat beragam. Yang kedua adalah keberagamaannya, religiusitas kita. Kita ini, ibu bapak sekalian, apapun suku kita, dimanapun kita tinggal di wilayah Nusantara yang sangat luas ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai agama. Jadi agama itu begitu melekat, built-in pada diri bangsa ini. Bahkan saya sering berseloroh, kita ini saking agamisnya, kita ini mau melakukan tindakan kejahatan sekalipun, itu diawali dengan doa. Itu saking apa ya? Saking agama itu kita ini mau melakukan apapun, urusan apapun itu selalu terkait dengan nilai-nilai agama. Ibu-ibu misalnya mau bikin arisan misalnya, itu agama nggak bisa dilepaskan gitu. Apa saja kita mau olahraga, mau berkesenian, mau melakukan apa saja, nilai-nilai agama
setidaknya diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, tujuannya adalah nilai agama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, nah, oleh karenanya agama menjadi sesuatu yang amat sangat vital bagi bangsa ini. Maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana bangsa yang sangat majemuk ini, yang sangat heterogen ini memahami dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Karena agama yang dianut oleh bangsa ini juga beragam-ragam. Itulah kenapa lalu kemudian kita memahami dalam hal-hal tertentu agama itu bisa menjadi faktor pengikat di antara kita yang beragam-ragam. Nilai-nilai agama itulah yang menyatukan kita di antara keberagaman kita. Tapi juga harus diingat, agama juga bisa menjadi faktor penyekat. Jadi bisa pengikat, bisa penyekat. Agama bisa menjadi bridging, bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan di antara kita yang beragam-ragam. Itu disambung, dihubungkan dengan nilai-nilai agama. Tapi agama yang disalahfahami, yang disalah mengerti, itu juga bisa menjadi tembok tebal, pemisah, penyekat di antara kita yang beragam-ragam. Maka persoalannya bukan nilai agamanya, karena agama pasti benarnya, karena dia datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Islam datang dari Allah yang maha benar, yang maha sempurna, yang ajarannya nggak perlu dipersoalkan lagi, pasti benarnya. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita berislam. Saya bicara dalam perspektif Islam karena ini kan guru-guru agama Islam semua. Saya tidak bicara agama lain itu. Meskipun moderasi beragama itu diperuntukkan bagi semua penganut agama, tidak hanya untuk umat Islam saja. Jadi cara kita berislam ini yang perlu dimoderasi, bukan Islamnya. Maka bukan moderasi agama, karena agama tidak perlu dimoderasi. Tapi yang dimoderasi itu beragama, berislamnya. Bukan Islamnya, tapi cara kita memahami Islam, cara kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Nah, mengapa ini perlu dimoderasi? Dimoderasi itu artinya di antara, jadi begini, memahami ajaran agama itu, ajaran Islam, itu tidak terelakkan melahirkan terjemahan atau tafsir yang beragam-ragam dari yang satu itu. Dari ajarannya. Al-Qur'annya satu, tapi dari ayatnya, dari Al-Qur'annya yang satu, itu melahirkan terjemah dan tafsir yang beragam-ragam. Rasulnya satu, tapi dari Rasul Nabi Muhammad SAW yang satu itu melahirkan keragaman dan seterusnya dan seterusnya. Saya tentu karena waktunya pendek, saya tidak perlu perpanjang lagi. Nah, jadi keragaman itu sunatullah saja hakikatnya. Given, sesuatu yang memang begitulah Allah kehendaki. Selain juga itu manifestasi wujud dari keterbatasan kita sebagai manusia dalam melihat sesuatu, dalam hal ini ajaran, karena kita terbatas, perspektif kita berbeda-beda, sudut pandang kita berbeda-beda, wawasan pengetahuan kita juga tidak sama, ekosistem, lingkungan strategis yang membentuk kita, yang membesarkan dan seterusnya juga tidak sama, melahirkan terjemah dan tafsir keagamaan yang beragam-ragam. Namun di antara keragaman yang tak terhingga ini, ada bentuk-bentuk terjemahan atau tafsir keagamaan yang terlalu berlebih-lebihan, yang melampaui batas, ghulu, tatorruf. Ini yang lalu kemudian disebut ekstrim. Ini yang perlu dimoderasi. Jadi moderasi itu di tengah, dibawa ke tengah, karena yang ekstrim itu sudah terlalu disudut. Torf,
Torfun, torf itu sudut, pojok. Tatorruf itu melampaui batas. Ini yang perlu dibawa ke tengah. Jadi di tengah itu ibu bapak sekalian, bukanlah di antara yang hak dan yang batil. Ini kadang-kadang suka muncul salah kaprah ini. Ini bagaimana moderasi beragama? Ini ajaran sesat ini, nggak benar ini. Masa kita harus berada dalam posisi di tengah, di antara yang hak dan yang batil? Masa kita harus di tengah di antara yang benar dan yang salah? Di antara yang baik dan buruk? Ini ajaran apa ini? Jadi bukan itu. Kalau kita dihadapkan dengan sesuatu benar dan salah, pastilah kita pilih yang benar. Itu nggak usah diajari lagi. Akal sehat kita dan nurani kita dengan sendirinya mengajak kita memilih di antara benar dan salah, pasti pilih yang benar. Di antara baik dan buruk, pastilah pilih yang baik. Tapi di tengah itu di antara dua kutubnya yang ekstrim dalam memahami ajaran agama. Ekstrim yang pertama ketika memahami teks, karena begini, sumber utama ajaran agama Islam dalam hal ini itu kan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu wujudnya teks. Maka ketika orang menyikapi teks, ada dua kemungkinan mereka terjerumus, terperosok, tergelincir pada pemahaman yang pertama terlalu tekstualis, bertumpu kepada teks semata, atau terlalu mendewakan konteks. Jadi kalau bertumpu kepada teks itu dia hanya memahami sumber rujukan utama Al-Quran dan hadis itu hanya teks semata tanpa melihat konteks. Padahal tentu ibu bapak sekalian sudah memahami, perlu juga dipelajari asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada sebagian kita yang memahami teks itu ya teks semata tanpa melihat konteks. Sebaliknya kutub ekstrim yang lain terlalu mendewakan nalar, akal pikiran. Jadi bebas tanpa batas dalam menyikapi teks. Sehingga tercerabut dari teksnya itu sendiri. Liberal, ultraliberal. Jadi kalau di sini tekstualis, yang di sini terlalu bebas. Nah, di antara dua kutubnya yang ekstrim inilah yang ingin dibawa ke tengah. Wasatiyatul Islam. Tapi karena di Indonesia ini tidak semuanya muslim warga negaranya, maka istilah yang digunakan bukan wasatiyatul Islam, tapi moderasi beragama. Yang hakikatnya sama saja itu. Kalau orang Kristen bilang golden mean, itu agama Hindu, Buddha dan seterusnya juga sama. Inti ajarannya punya bagaimana di antara dua kutub ekstrim itu harus moderat. Jadi ini. Nah, saya harus cepat, nanti ditegur saja kalau saya sudah melewati waktu karena tentu ada narasumber yang lain. Sedikit saja saya perlu, mengapa moderasi beragama ini penting? Apa sih urgensinya? Karena begini ibu bapak sekalian, karena para guru ini kan yang sehari-hari bicara tentang pendidikan agama Islam. Ada setidaknya 3 tantangan utama kita dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia ini yang pada akhirnya kita perlu memoderasi cara kita memahami dan cara kita mengamalkan ajaran agama yang kita anut. Pertama begini, inti pokok ajaran agama itu Islam, sekarang saya khusus saja perspektif Islam, itu inti pokok ajarannya adalah kemanusiaan, memanusiakan manusia, melindungi harkat derajat martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan bersama, itu inti pokok ajaran Islam. Nah, tapi sekarang kita menjumpai fenomena di mana orang berislam itu justru mengingkari inti pokok ajaran Islam. Tentu tidak semua, tapi ada di antara saudara-saudara kita berislam tapi justru mengingkari inti pokok ajaran Islam itu sendiri.
Berislam kok jadi eksklusif ya? Padahal pesan utama Islam itu inklusif. Justru karena Allah ciptakan kita beragam-ragam, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu itu ajaran inklusif. Tidak hanya saling kenal, saling mengenali, tapi dengan saling mengenali, saling berkomunikasi, saling berinteraksi, saling bersinergi, saling berkooperasi, saling mengisi dan saling melengkapi. Itu pesan utama agama. Justru kita diciptakan beragam-ragam itu karena memang masing-masing kita terbatas. Bayangkan kalau semua kita ini seragam, tidak ada kehidupan. Gak ada kehidupan kalau semua kita seragam. Justru kehidupan itu lahir karena adanya keberagaman. Nah, problem kita umat beragama itu karena kita mempersepsi keberagaman itu sebagai sebuah ancaman. Kalau kita berbeda, sesuatu yang berbeda itu sesuatu yang mengancam kita. Sehingga ada kecenderungan alam bawah sadar kita, mungkin juga karena pengetahuan, wawasan dan lain sebagainya, seakan-akan kita ingin menyeragamkan semua. Padahal itu sesuatu yang mustahil, karena itu mengingkari takdir Allah, karena sunatullahnya adalah keragaman. Jadi bukan menyeragamkan, tapi menyikapi keberagaman itu dengan kearifan. Jadi tadi itu lita'arofu. Tapi juga keberagaman itu juga Allah ciptakan untuk ujian. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Walakin liyabluwakum fima atakum. Kalau saja Allah mau, apa susahnya bagi Allah yang maha segala untuk menjadikan kita semua ini adalah satu umat. Ummatan wahidatan. Umat yang seragam. Apa susahnya? Tapi Allah tidak lakukan itu. Karena tadi itu, kalau semua seragam gak ada kehidupan. Liyabluwakum fima atakum. Keragaman itu diciptakan selain tadi lita'arofu dalam ayat yang lain itu untuk sebagai ujian. Jadi itu cara Allah menaikkan derajat kita. Karena semua yang naik kelas itu harus melalui ujian. Jadi ujian itu bukan sesuatu yang negatif. Ujian itu gak masalah. Bukan masalah maksud saya. Ujian itu justru peluang besar, kesempatan besar bagi kita untuk bisa naik kelas. Karena hanya yang bisa melampaui ujian dengan baik sajalah yang akan naik kelas. Kan gitu. Jadi ini cara pandang menghadapi keragaman. Nah, oleh karenanya cara keberagamaan kita menjadi eksklusif, menjadi segregatif. Seakan-akan kalau berbeda itu saya terpisah. Ah ini gak seiman dengan saya. Ah ini gak semazhab dengan saya. Ah ini gak semajelis taklim dengan saya misalnya. Oh ini ormas keagamaannya beda. Selalu dicari beda-bedanya itu. Padahal perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dihindari atau apalagi ditakuti, apalagi dimaknai sebagai sebuah ancaman. Justru keragaman itu adalah rahmat. Nah ini. Lalu kalau sudah eksklusif, segregatif, lalu konfrontatif. Berislam kok membangun permusuhan ya? Berislam kok membangun konfrontasi? Padahal pesan utama Islam sesuai dengan namanya, yang akar katanya itu sama, Islam dengan as-salam, itu mewujudkan kedamaian. Menebarkan kasih sayang, menebarkan rahmat. Jadi kalau sudah eksklusif, segregatif, konfrontatif, lalu kemudian berislam menjadi destruktif. Padahal Islam pesannya itu tegas sekali, konstruktif, membangun kemaslahatan bersama. Nah, ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, ada fenomena di mana belakangan ini kita rasakan lahir tafsir-tafsir keagamaan yang tidak berdasar. Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena tidak mengikuti metodologi penerjemahan dan penafsiran.
Bagaimana mungkin jihad misalnya, yang maknanya sangat mulia, bersungguh-sungguh untuk kemanusiaan, itu jihad. Hakikat dari jihad. Itulah kenapa jihad itu dalam Al-Quran tidak hanya perang saja. Ibu yang wafat ketika melahirkan itu dimaknai sebagai sebuah proses jihad. Orang yang mencari ilmu itu dia sedang berjihad. Dan seterusnya banyak sekali. Tapi lalu kemudian direduksi, tidak hanya reduksi, tidak hanya mengalami deviasi atau distorsi, tapi pemutar balikan makna sedemikian rupa sehingga jihad itu dimaknai bom bunuh diri misalnya. Mengorbankan diri sendiri dan nyawa orang lain, itu hakikat arti jihad, mengalami pergeseran makna. Hijrah misalnya, yang maknanya juga mulia, perpindahan dari suatu hal yang negatif ke positif, itu lalu kemudian dimaknai hijrah itu menjadi eksklusif, menarik diri dari keramaian. Saya akan hijrah. Saya nggak mau lagi bergaul dengan ini, nggak mau lagi bergaul itu, saya tidak mau itu. Jadi dan contoh-contoh yang lain. Poinnya adalah fenomena di mana lahir tafsir-tafsir keagamaan yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, ini yang penting, bahwa ada fenomena yang kita rasakan, beragama, berislam, tapi justru merusak, mengoyak ikatan-ikatan kebangsaan kita. Merongrong, mengusik sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sesuatu yang gak pernah kita dapatkan 10-20 tahun yang lalu, ajaran di mana Pancasila itu togut misalnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya itu musyrik, syirik, menyekutukan Tuhan, menghormati bendera itu haram karena itu menyekutukan Tuhan. Tiba-tiba itu ada di tengah-tengah kita. Faham keberagamaan yang secara langsung merongrong, mengoyak, merusak sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, tentu banyak yang lain, tapi tiga inilah yang menurut saya mengemuka dalam kehidupan keberagamaan kita yang harus disikapi. Bukan agamanya, bukan ajarannya yang salah, tapi cara kita memahami dan mengamalkan ajaran itu. Maka disinilah posisi yang amat sangat strategis AKPA ini, karena ini adalah asosiasi para guru-guru pendidikan agama Islam, untuk bagaimana mengembalikan pesan-pesan keislaman pada inti pokok ajarannya. Terakhir sebagai penutup, sudah. Begini, terakhir ya, ajaran Islam itu ada yang universal, ada yang partikular. Ada yang usuli, ada yang furu'i, ada yang kulliyat, ada yang juz'iyat. Ada yang inti, ada yang cabang. Nah, kalau yang universal, yang inti, yang pokok, itu semua kita meyakini bahwa ini ajaran yang benar. Tidak ada perbedaan, bahkan orang tidak beragama sekalipun akan meyakini bahwa ini ajaran yang benar. Tapi kalau yang partikular, yang cabang, yang furu'i di sini, jangankan umat beragama lain, di internal umat Islam sendiri terjadi perbedaan keragaman cara pandang. Tata cara peribadatan, hal-hal yang sifatnya ikhtilafi misalnya, ini di sini. Nah, mari kita di tengah-tengah keberagaman ini, karena keberagaman ini kan given. Mari kita mengajarkan agama lebih mengedepankan ajarannya yang usuli ini, yang inti, yang pokok. Kemanusiaan, kemaslahatan bersama, menegakkan keadilan, banyak ini inti pokok yang lain. Nah, maka bukan berarti ini tidak penting, ini penting, tapi mari di tengah-tengah keberagaman, itu yang inti, yang pokok itu yang mestinya lebih dikedepankan. Saya pikir ini saya harus berhenti sampai di sini. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter.